Lanjut dok, kalau untuk tadi kan dokter bilang nih dokter gigi anak juga gitu, boleh seperti yang saya bilang tadi dok, gimana sih saran atau untuk ngejaga biar gigi anak tuh tetap sehat gitu? Nanti dilanjutkan kalau gigi yang orang dewasa juga gimana gitu? Ya kalau gigi anak kan, kalau anak di bawah 4 tahun biasanya masih sangat tergantung sama orang tuanya untuk menyikat gigi. Biasanya kalau saya lagi di praktek atau ada penyembuhan gitu, biasanya saya tekankan orang tua jangan hanya bisanya menyuruh si anak sikat gigi, sikat gigi, karena anak umur segitu nggak bisa kalau cuma disuruh. Jadi orang tuanya harus ikut mencontohkan. Misalnya lagi mandi atau apa, ajak anaknya kita sikat gigi bareng yuk gitu. Jadi si anak dari usia yang makin kecil akan terbentuk pikiran bahwa tuh sikat gigi itu menyenangkan gitu kan, sikat gigi menyenangkan, apa, teman orang tua enak. Jadi nanti begitu dia udah beranjak besar sendiri, dia udah bisa mandiri, dia menganggap sikat gigi itu bukan suatu apa ya, hal yang harus disuruh, hal yang harus dipaksa, tapi dia udah jadi kebiasaan gitu. Dengan adanya kebiasaan ya si anaknya insya Allah jadi lebih aware terhadap kesehatan giginya gitu. Idealnya berapa kali sehari sih sikat gigi yang benar gitu? Sikat gigi idealnya minimal 2 kali sehari, setelah makan sama sebelum tidur malam. Itu biasanya anak-anak, pengalaman saya biasanya sebelum mereka berangkat sekolah sama pas mandi sore biasanya. Tapi kalau kita karena kalau sebelum tidur biasanya agak jarang sulit ya. Sebelum tidur sikat gigi, tapi kalau idealnya seperti itu. Oke. Nah, kalau penyakit apa sih yang bisa ditimbulkan akibat kita kurang menjaga kebersihan gitu dok? Gigi khususnya gigi berlubang atau istilahnya karies, mungkin udah sering dengar ya mas. Karies nanti lama-lama nggak dibersihin bisa jadi kayak nggak ditambal, makin habis giginya, bisa jadi sisa akar. Atau kalau nggak ada sisa akar, ada sisa makanan nempel-nempel di gigi, bisa jadi karang gigi. Itu penyakit-penyakit yang sering. Karang gigi yang makin nempel di gigi bisa akhirnya masuk ke gusi, bisa bikin si gigi jadi goyang. Nah, jadi goyang, misalnya tidak bisa dipertahankan lagi, harus diambil, dicabut gitu. Mungkin terakhir gimana sih ngejaga gigi untuk seputar gigi dan mulut ya biar sehat di saat pandemi? Tipsnya? Sebenarnya hampir sama ya. Saat mau pandemi mau enggak sebenarnya sama itu tadi, Sikat gigi minimal sikat giginya 2 kali sehari, terus sebisa mungkin menghindari makanan-makanan yang lengket, manis, terus minimal habis makan minimal berkumur air putih atau berkumur air lah biar si makanannya nggak keburu nempel. Terus apa namanya, itu idealnya juga kontrol berkala ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, sama aja sebenarnya. Di masa pandemi ini mungkin kita perlu survei klinik yang menerapkan protokol kesehatan, kayak misalnya dokternya, perawatnya pakai APD yang lengkap, terus cara diukur suhu pasien sebelum masuk, terus buat pasiennya buat penjadwalan, jadi nggak numpuk di ruang tunggu. Misalnya pasien A datang jam 5, pasien B datang jam 6 seperti itu. Jadi benar-benar dibagi. Kan ini kan di masa pandemi kan kebanyakan orang lebih menjaga giginya itu dengan cara berkumur dengan alkohol itu. Kumur yang mengandung alkohol itu baik gak sih dok sebenarnya dok? Apalagi dilakukan dalam tiap hari gitu? Sebenarnya tidak ada masalah ya, bukan tidak ada masalah. Berkumur yang ideal bukan yang mengandung alkohol sebenarnya. Sebenarnya mengandung garam fisiologis. Aja air garam hangat aja sebenarnya sudah cukup. Bisa tiap hari, karena kalau kita yang mengandung alkohol tiap hari, nanti selain bakteri yang buruk mati, bakteri baik di dalam rongga mulut juga mati juga gitu. Karena kena obat yang mengandung alkohol tadi gitu. Jadi kalau mau yang aman sih, kalau mau berkumur ya cukup dengan kumur air putih aja setelah makan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.